Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi dulu ya. Eh, Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya. eh, Kali ini kita akan omon-omon sedikit tentang agen-agen jasa kirim ya, yang banyak di take over ya oleh pemiliknya atau pengelolanya ya. Saya tidak membahas apakah eh, secara legal itu take over agen pengiriman ini legal atau tidak ya. Tapi faktanya banyak yang take over ya. Karena memang jasa-jasa kirim itu nggak melakukan ambigu atau banci ya, maksudnya dalam aturannya tidak bisa, tetapi dalam faktanya bisa, termasuk dalam perpindahan-perpindahan titik atau dan sebagainya. Itu banyak sekali terjadi keambiguan atau bancisitasnya atau ketidaktegasan daripada jasa kirim. Sahabat-sahabat sekalian, uh, pertanyaannya sekarang adalah uh, kenapa agen-agen itu banyak di takeover ya, atau beberapa agen itu mengalami takeover padahal bisnisnya udah 11 tahun, 10 tahun. Sesederhananya sebenarnya uh, tidak reliable atau tidak worth it-nya sebuah usaha yang digeluti ya. Uh, kita bisa pakai dengan metode probabilitas ya. Bagi anda yang kuliah keuangan itu kan anda pasti tahu lah, ataupun anda memakai ROI. Yang paling utama itu kan sebenarnya rata-rata dari probabilitasnya ya, berarti net income-nya itu udah tipis ya, tipis sekali, sehingga mungkin 3 di bawah 5%, sehingga usaha itu ya apabila terjadi sebuah kenaikan harga atau perubahan harga, maka terlalu sensitif sehingga bisa-bisa pengelola itu bisa kerja bakti kalau tidak minus ya. Tetapi faktanya sekarang kan untuk bertahan hidup dan mengerjakan sesuatu dengan probabilitas misalnya cuma 2%, 3%, bahkan 5%, atau kita dalam angkanya aja kita umpamakan 1 juta, 2 juta, atau mungkin bagi sebagian orang 5 juta, 10 juta. Tetapi tingkat kerumitan dan keributan di jasa kirim kan sangat rumit ya. Risk Anda mengganti barang orang, risk Anda komplain orang, risk Anda harus gaji anak buah dengan kejam, artinya cuma 1 juta, 1,5 juta. Karena memang probabilitas usaha Anda itu nggak mungkin gaji orang besar begitu ya. Itu persoalannya. Atau memang dasarnya Anda itu sebagai bos kejam, Anda untung miliaran tetapi Anda untung ratusan juta, gaji anak buah tetap begitu. Itu kan kita lihat. Tetapi pada umumnya adalah kekejaman ya, kekejaman dalam arti kata tidak pasnya ya, untung itu tidak berimbang dengan gajinya. Tidak ada satupun teman-teman atau bos-bos uh, jasa kirim ya yang saya lihat ya, yang naik cuan mereka akan nambah. Itu sangat jarang terjadi ya, bukan tidak ada satupun, sangat jarang terjadi. Nah sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi take over jasa kirim ini ke depannya itu akan makin tinggi ya, makin sering, karena sekali lagi yang saya bilang ya, prinsipal juga bermain ya. Prinsipal itu misalnya kalau JNE, kalau Shopee itu prinsipalnya head to head dengan agent, dengan mitra, itu mengibatkan ruang lingkup mitra tuh ataupun agent ataupun apalah namanya itu ya, apa namanya terserah lah ya, itu semakin kecil, kuenya semakin kecil.
Sehingga apa? Sekali lagi kembali ya, probabilitasnya itu jatuhnya sangat kecil ya, pangsa saling berebut. Nah ini yang terjadi. Belum lagi tekanan daripada marketplace ya, yang cuan itu dari persentase yang semakin, yang sebenarnya lebih fair, tetapi para para pengusaha ini tidak bisa mengikuti karena memang tuntutan zaman. Artinya bahwa mereka harus, pengusaha ini membayar Anda dengan serupiah, dua rupiah, 300 perak, 500 perak, 200 perak, 50 perak, dan itu yang akan mereka jalankan skema-skema ini. Dan saya rasa ya, kalau ya agen-agen ini tetap bertahan, ya misalnya 300 perak Anda dibayar sekarang dan besok dibayar 100 perak Anda tetap bertahan, besok 50 perak Anda tetap bertahan, dan besoknya lagi 1 perak Anda akan dibayar pun tetap bertahan, maka saya yakin ya, market itu akan membuat Anda ya tetap dibayar sangat murah, yakni 1 perak. Nah, begitu cara berpikirnya, bos. Ini agak Inggris sedikit ya, tetapi itu realitas yang harus Anda terima ya, di dalam sistem aplikatif atau sistem digital sekarang di dunia manapun saja ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya dari agensi atau agen, pemitra atau sebagainya, pada akhirnya ya akan membuat pasar itu, saya tidak bilang efisien ya, tetapi saya bilang pasar akan memeras ya human ya, artinya memang mencari uang sangat besar di jasa-jasa kirim itu hanyalah bersifat momentum, tetapi untuk kontinuitasnya itu sangat tidak mungkin untuk saat sekarang. Maka ambillah momentum ya, sehingga kita mendapatkan uang yang cukup, sehingga diversifikasi usaha ya, yang kita kelola sendiri, yang kita bekerja keras sendiri, dan itu effortnya itu dibayar langsung ke kita, itu jauh lebih penting ya daripada kita mencantolkan nasib dan harapan kita, kerja keras kita kepada perusahaan-perusahaan yang makin hari ya, karena tekanan ya pasar yang dialami oleh mereka, sehingga kita dibayar terlalu murah. Thank you insight dari Bung Faiz di 2024 ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.